Putri Bramasta mencibir bibirnya dan berkata, "Aku sudah mengenakan gaun pengantin. Apa menurutmu kamu bisa menyembunyikannya dariku? Aku tidak bodoh." Mendengar perkataannya, Randy tertawa terbahak-bahak. Dia pikir dia konyol. Namun, betapapun konyolnya dia tidak akan membencinya. Karena Putri Bramasta mengira itu adalah pemotretan pernikahan, maka dia akan menyetujui alasan itu. Randy membuka penutup mata dan memakaikannya padanya. "Apakah kamu takut?" "Aku tidak takut." Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Bahkan jika dia tidak dapat melihat apapun setelah mengenakan penutup mata, dia tetap tidak takut karena dia mempercayainya. "Baiklah, ayo pergi." Randy mengangkat Putri Bramasta dan berjalan pergi dengan gembira. Putri Bramasta mendorongnya dan berkata, "Randy, jangan lakukan ini. Ada banyak orang di bawah." Jawab Randy dengan suara berat, "Aku ingin menggendong istriku. Itu bukan urusan mereka." Putri Bramasta tidak tahu harus berkata apa. Nah, ini Randy yang asli. Dia suka memerintah dan tidak peduli apa pendapat orang lain tentang dia. Dengan mata tertutup, dia tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa mencoba mendengarkan dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah turun, banyak mobil yang terparkir di depan gedung merah, dan antrean panjang iring-iringan mobil. Semua mobil itu adalah mobil mewah yang mahal. Ada seorang pengemudi berjas hitam di samping setiap mobil mewah. Mereka berdiri tegak dan terlihat sangat tertib. Setiap mobil dilengkapi dengan karangan bunga. Mobil di depan barisan memiliki 2 boneka yang diikatkan di kap mesinnya. Boneka laki-laki mengenakan jas hitam dan boneka perempuan mengenakan gaun pengantin. Keduanya berciuman sambil saling berhadapan. Namun, dibandingkan dengan mobil mewah tersebut, gerbong mewah di depannya lebih menarik perhatian. Kereta itu dihiasi bunga-bunga seperti kereta keluarga kerajaan Inggris. Ada 2 ekor kuda putih yang menarik kereta. Salah satu dari mereka mengenakan dasi di lehernya, dan yang lainnya mengenakan kerudung putih. Mereka tampak seperti pasangan yang akan segera menikah juga. Inilah prosesi yang telah disiapkan Randy untuk menyambut sang mempelai wanita. Namun saat ini sang mempelai wanita tidak dapat melihat apapun. Randy dengan lembut menaikkan Putri Bramasta ke kereta, lalu berbisik di telinganya, "Jangan takut." Putri Bramasta mengangguk. Karena rangkaian gaun pengantinnya terlalu panjang, Randy menugaskan 4 wanita muda dan cantik untuk menahan kereta Putri Bramasta di belakang gerbong. Ketika semuanya sudah siap, Randy berangkat resmi bersama pengantinnya. 4 helikopter melayang di atas kepala mereka, dan ada juru kamera di helikopter tersebut. Mereka merekam seluruh pernikahan dengan kamera mereka. Kuda-kuda itu berlari kencang menuju tempat pernikahan. Melihat ke bawah dari langit, gaun pengantin panjang itu tampak seperti lapisan ombak. Saat ini, Putri Bramasta tidak dapat melihat apapun. Dia ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya. Di bawah penutup matanya, dia berusaha keras untuk mengintip. Dia tidak sabar untuk melihat kejutan seperti apa yang akan diberikan Randy. Namun, dia jelas tahu bahwa ada banyak orang di sekitar mereka, dan Randy memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membocorkan rahasia. "Tunggu sebentar lagi." Randy yang duduk di sebelahnya tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Tangannya sangat hangat, dan dia bisa merasakan cinta dan perhatiannya terpancar melalui kehangatannya. "Tuan Randy, bukankah ini hanya pemotretan pernikahan?" Jika itu hanya sekedar pemotretan pernikahan, Randy tidak akan terlalu ambil pusing. Tapi apa rencana Randy? Putri Bramasta memiringkan kepalanya dan berpikir, jika ini bukan hanya sekedar pemotretan pernikahan tapi dia mengenakan gaun pengantin, mungkinkah itu adalah upacara pernikahan?
Ide ini tiba-tiba muncul di benaknya dan dia berusaha keras untuk menghilangkan pikiran itu. Merencanakan pernikahan memerlukan banyak persiapan. Sebagai pengantin wanita, dia belum mendengar kabar apapun tentang hal itu. Bagaimana bisa ada pernikahan? Yah, kamu bisa terus menebak-nebak. Randy menggosok tangannya. Ketika dia melihat bibir merahnya, dia ingin menciumnya lagi. Dia selalu memiliki kemauan yang kuat, tapi hari ini, kemauannya hampir nol. Dia ingin memeluk Putri Bramasta dan menciumnya dengan keras. Pada akhirnya Randy sadar bahwa ia tidak bisa menyalahkan kemauannya, karena Putri Bramasta terlalu menarik untuk ditolak. Dia sangat lezat sehingga dia ingin memakannya. Begitu dia mendapat ide ini, Randy mengeluarkan air liur sedikit dan dia menelan ludah. Sial, dia masih harus menanggungnya sepanjang hari. Jika aku bisa menebaknya, aku tidak akan bertanya padamu. Putri Bramasta memiringkan kepalanya dan menatap Randy dengan sedih. Tapi dia memakai penutup mata, jadi Randy tidak bisa membaca ekspresinya. Yah, lebih baik kamu tidak bisa memahaminya. Jika dia berhasil menebak apa yang sedang terjadi, maka tidak akan ada kejutan, dan usaha menyembunyikan semuanya darinya akan sia-sia. Putri Bramasta tidak tahu bagaimana harus merespons. Kenapa dia begitu menyebalkan? Aku sangat ingin memukulnya. Kereta melewati jalan pesisir pulau dan akhirnya menepi setelah setengah jam. Iring-iringan mobil yang mengikuti gerbong pun berhenti. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Putri Bramasta masih belum mengetahui apa yang sedang dilakukan Randy hari ini setelah sampai di tempat tujuan. Tanpa penglihatannya, dia hanya bisa menggenggam erat tangan Randy. Randy menjadi matanya saat itu. Randy menenangkannya dan menepuk tangannya. Dia membantunya keluar dari kereta dan berbisik di telinganya, "Putri, aku akan melepas penutup matamu sekarang." "Oke," jawab Putri Bramasta lembut. Entah kenapa, Putri Bramasta tiba-tiba merasa sedikit gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dia lihat setelah melepas penutup matanya. Saat Randy membuka penutup matanya, Putri Bramasta menutup matanya secara naluriah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka matanya. Apa yang muncul di hadapan Putri Bramasta adalah sebuah gereja yang megah dan indah. Gereja ini dikelilingi oleh banyak bunga, membuatnya tampak seperti negeri dongeng mistis. Dengan suasana yang indah itu, Putri Bramasta tidak dapat mempercayai matanya. Itu tampak seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Dia berdiri di atas karpet merah panjang, dan karpet merah itu mengarah langsung ke pintu masuk gereja. Kedua sisi karpet merah juga dikelilingi oleh tamu dan reporter dari berbagai kalangan. Saat dia melihat ke depan, Papa Randy, Mama Randy, Priscilia, Dirga, Lily, Juna, dan bayi mereka berdiri di tengah karpet merah sambil tersenyum. Tentu saja yang paling menarik perhatian Putri Bramasta adalah Kenzo dan putri kecil. Mereka menonjol di depan orang banyak. Kedua anak itu masing-masing mengenakan jas dan gaun, dan masing-masing memegang karangan bunga. Mereka terlihat sangat menggemaskan. Ketika mereka tiba, media mengarahkan kameranya ke arah mereka. Senter ada di mana-mana saat kamera berusaha keras merekam setiap momen pernikahan abad ini. Dirga, yang mengenakan jas hitam, maju selangkah. Dia memegang putri kecil di satu tangan dan Kenzo di tangan lainnya. Lalu, dia berjalan perlahan menuju Putri Bramasta. Melihat mereka semakin dekat, Putri Bramasta ingin mengatakan sesuatu tetapi emosinya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dan semua yang ada di depannya perlahan menjadi kabur. Bagaimana Randy bisa melakukan ini? Kenapa dia tidak memberitahunya tentang pernikahan ini sebelumnya? Bagaimana dia bisa membiarkannya menangis di depan begitu banyak tamu dan media? Tepat ketika emosi Putri Bramasta membuatnya bingung,
Sebuah tangan yang familiar dengan lembut melingkari pinggangnya dan menariknya ke samping. Dia berkata, "Putri, ini pernikahan kita. Aku sudah berhutang budi padamu selama 5 tahun. Aku akan menebus semuanya hari ini. Kuharap kau tidak menyalahkanku." Suara Randy masih dalam dan menggoda seperti biasanya. Kedengarannya sangat mempesona dan menawan. Dia menikmati kegembiraan dan kegembiraannya, jadi mengapa dia menyalahkannya? Dia bahkan tidak pernah mengharapkan upacara pernikahan. Saat ini, upacara pernikahan paling indah muncul di depan matanya, dan dia adalah pengantin wanita. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.